Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asa dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat, selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, afdalil khalqi ajma'in, an-nabi ar-rasul al-amin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita tetap bersyukur kehadirat Allah, wabil khusus kesyukuran kita atas semua nikmat Allah, atas semua petunjuk Allah, atas semua ketentuan dan ketetapan Allah. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak lagi anugerah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia kita dan insya Allah dalam kehidupan akhirat kita semuanya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, teladan sepanjang zaman, Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita ingin menjadi umatnya yang layak mendapatkan syafaat. Karenanya kita selalu berusaha, tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mengikuti, mengamalkan, dan menyempurnakan semua tuntunan baginda. Insya Allah, mudah-mudahan dengan demikian kita adalah umat Nabi yang kelak mendapatkan syafaat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang Al-Quran yang berbicara tentang takwa atau takwa menurut Al-Quran. Apa kata Al-Quran tentang takwa yang selalu kita pupuk, yang selalu kita berusaha meningkatkannya. Mudah-mudahan dengan majelis yang mulia ini kita semuanya dapat meraih gelar takwa dari semua ibadah dan amal soleh yang dijalankan oleh kita. Sebagai pengantar, sahabat Asa yang dimuliakan Allah, takwa itu berasal dari bahasa Arab. Waqa yaqi wiqayah. Wiqayah artinya adalah al-muhafazah atau as-satru, menjaga dan menutupi sesuatu dari bahaya. Ketika ada bahaya, kita tutup. Ketika ada sesuatu yang membahayakan, maka kita jaga. Orang yang menjaga, menutupi dirinya, menutupi keluarganya, menutupi tempat tinggalnya, menutupi tugas-tugasnya dari bahaya, dari murka Allah, dari sesuatu yang membahayakan dunia dan akhirat, dia sedang menjaga takwanya. Nah, takwa di dalam Al-Quran dan hadis sering dikaitkan dengan Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Meskipun makna umum takwa itu ya takut, menjaga, menutupi dari semua jenis bahaya. Tapi fokus dari Al-Quran dan hadis adalah bagaimana takwa kita dikaitkan dengan Allah. Taqwallah atau ittaqullah. Kalau sholat Jumat, khatib menyampaikan pesan ittaqillah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Dikaitkan dengan Allah, maka ittaqullah maknanya kita lindungi diri kita semua dari azab Allah, dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Baidhawi memahami ittaqullah adalah menjaga, merawat, dan memelihara diri dari apa yang membahayakan dirinya di akhirat kelak. Bahaya di akhirat adalah bahaya yang sulit dihindari. Untuk itu sepanjang kehidupan dunia ini kita jaga, kita rawat, kita pelihara diri kita, keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, teman-teman kita, agar nanti tidak dapat bahaya di akhirat. Sedangkan Imam Qurtubi, takwa itu berasal dari kata al-wiqayah yang lebih dimaknai kepada kehati-hatian. Orang yang hati-hati berarti dia sedang bertakwa. Hati-hati dalam perjalanannya, hati-hati dalam menjalankan kehidupan ini. Maka menurut Imam Qurtubi, orang yang hati-hati itu adalah yang sedang menjalankan takwa. Sedangkan Sayyid Tantawi menjelaskan takwa itu secara bahasa melindungi, menjaga diri dari segala sesuatu yang membahayakan ditambah dengan yang menyakiti. Ada tambahan dari Sayyid Tantawi atas apa yang disampaikan oleh pengarang Kamus Al-Munjid, Louis Makhluk, bahwa sesungguhnya takwa di sini dari sesuatu yang membahayakan sekaligus dari menyakiti diri kita. Padahal kalau jasmani kita sakit, kita berusaha menghindar. Ketika
ya, kita akan terkena bahaya terhadap diri kita, bahaya atau penyakit yang menghinggapi badan kita berusaha menjaga. Karenanya di samping kita menjaga jasad kita dari ya unsur-unsur yang membahayakan atau menyakiti, dari penyakit, dari berbagai virus, kita juga menjaga diri kita dari yang membahayakan atau menyakiti kita. Konteksnya adalah di yaumil akhir kelak. Subhanallah. Begitu pandangan para ulama ditambah dengan apa yang dikatakan oleh Buya Hamka rahimallah dalam kitab tafsir Al-Azhar. Pada kalimat takwa terkandung makna yang sangat komprehensif. Orang yang bertakwa itu orang yang penuh dengan cinta, penuh kasih, tapi harapnya juga tinggi kepada Allah. Demikian juga cemasnya, takutnya juga tinggi. Namun tawakalnya, ridhonya, sabarnya, beraninya, dan sekian banyak sifat-sifat yang mulia hadir pada orang yang bertakwa. Sehingga orang bertakwa itu adalah yang memiliki sekian banyak jenis-jenis sifat yang mulia. Kita saling mencintai di antara kita, itu berarti sedang menjalankan takwa. Kita tawakal, kita ridho, kita menjalankan kesabaran, kesyukuran, itu juga berarti kita sedang menjalankan takwa menurut Buya Hamka. Sedangkan Imam Al-Baidawi secara lebih luas memahami takwa itu memiliki 3 tingkatan. Kitab beliau Anwarut Tanzil fi Tafsir Al-Kitabil Aziz. Pertama kata beliau, melindungi diri dari azab yang kekal di akhirat. Berarti ini dimensi atau tingkatan takwa yang paling tinggi. Bagaimana caranya? Menghindari perbuatan syirik. Karena syirik tidak diampuni oleh Allah. Maksudnya syirik besar, mempersekutukan Allah. Karenanya kita bertakwa berarti kita tidak menjalankan perbuatan syirik besar agar kita tidak mendapatkan azab yang kekal di akhirat. Yang kedua, kita lindungi diri kita dari perbuatan yang mengotori dosa-dosa kecil, maksiat-maksiat, sehingga bersihlah hati kita, bersihlah diri kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mampu memisahkan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Takwa seseorang manakala memenuhi 3 tingkatan itu, maka inilah takwa yang dimaksud oleh Imam Al-Baidawi. Kita berusaha menghindarkan dari perbuatan syirik agar tidak ada azab yang berkekalan di akhirat. Kita lindungi dari penyakit-penyakit hati, dari kekotoran dosa, dari kemaksiatan, dari noda-noda. Dan kita juga mampu insya Allah memilah, memisahkan ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Sehingga kita dikategorikan oleh Allah orang-orang yang bertakwa. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap bersama Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa rahimakumullah, tidak lengkap kalau kita tidak memahami takwa berdasarkan pandangan para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nukil beberapa dari sahabat-sahabat mulia. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendefinisikan takwa sekaligus mempraktekkan takwa dalam kehidupannya. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, ada rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Al-amalu bitanzil, karena takutnya kepada Allah, maka ia berusaha menjalankan semua tuntunan Allah. Kemudian wal qanaatu bil qalil, semua selalu puas, ridho terhadap apapun pemberian Allah meskipun sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, segera kita menyiapkan bekal-bekal terbaik. Karenanya dikatakan bekal yang terbaik adalah at-taqwa wa tazawwadu
fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah. Kita sedang menyiapkan bekal. Bekal terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita adalah takwa. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mendefinisikan takwa itu adalah ayyuta'a fala ya'si, mentaati Allah dan tidak bermaksiat. Wa yadhkurullah fala yansa, selalu berusaha mengingat Allah, mengingat keagungannya, mengingat kebesarannya, mengingat nikmat-nikmatnya dan tidak melupakannya. Melupakan nikmat Allah, kufur nikmat, termasuk tidak menjalankan takwa. Wa ayyashkura fala yakfur, lebih khusus lagi dalam konteks senantiasa bersyukur dan tidak kufur nikmat. Kalau tadi sahabat Ali mengingatkan tentang prinsip atau sifat qanaah, puas, ridho dengan apapun pemberian Allah, meskipun sedikit. Karena bisa jadi yang sedikit itu lebih mulia, lebih baik daripada yang banyak. Kita tidak tahu. Yang penting kita bersyukur dan kita tidak kufur nikmat Allah. Maka jika demikian, kita termasuk kategori yang sedang menjalankan takwa. Kita lanjut dengan bagaimana pandangan para tabi'in. Kita nukil dua saja dari Thalaq bin Habib yang didefinisikan takwa, yaitu dari sahabat Ibnu Abbas. Thalaq bin Habib ini seorang tabi'in, murid dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau katakan at-taqwa adalah orang yang bertakwa itu adalah mereka yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia juga selalu berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan, menjalankan ketaatannya adalah dengan cahaya Allah, dengan nur dari Allah, dengan tuntunan, dengan petunjuk, dengan kalam Allah, dengan sunnah Rasul. Ketika ia meninggalkan kemaksiatan juga ia tahu bahwa ini adalah dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Ada cahaya yang menyinarinya. Dan semua itu ia berharap balasan Allah. Sedangkan ketika meninggalkan kemaksiatan, ia takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Musa bin A'yana rahimahullah mengatakan, orang-orang yang bertakwa selalu menghindarkan diri dari berbagai hal yang ada cacat, ada celah. Kenapa? Karena dia takut terjebak kepada yang haram. Ada sesuatu yang memang belum dikategorikan haram, tapi tidak baik, tidak patut, tidak layak. Maka orang bertakwa menghindarkannya karena khawatir lebih dekat kepada yang haram. Sesuatu yang belum ditetapkan. Dan itu masih belum ditetapkan keadaan hukumnya, lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena itu sifat orang yang bertakwa. Mereka dinamakan oleh Allah orang-orang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fasammallahu al-muttaqin. Gambaran yang sangat aplikatif bagaimana sahabat dan tabi'in menjelaskan kepada kita tentang takwa, dan mereka adalah orang-orang bertakwa. Berarti amal mereka adalah amal takwa. Sifat-sifat mereka sifat takwa. Perbuatan mereka perbuatan takwa, sehingga layak kita mencontoh dari para sahabat dan juga para tabi'in setelah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat asa yang dimuliakan Allah, tidak lengkap pula kalau kita bicara takwa namun tidak ada ayat-ayat yang kita bahas. Maka takwa di dalam Al-Quran adalah merupakan pembahasan penting ketika bicara tentang takwa. Hampir di semua surat Al-Quran ada perintah atau ada kata takwa dengan seluruh derivasinya. Ada 245 kata takwa. Baik itu kata kerja atau kata benda, perintah atau larangan, atau berbagai hal yang mendekatkan kepada takwa. Kenapa? 245 kata tentang takwa di dalam Al-Quran. Allah berharap takwa itu terrealisasi dalam kehidupan kita. Karena bertakwa kepada Allah kewajiban utama. Orang yang menjalankan apapun tetapi tidak sampai ke derajat takwa, maka ia masih punya PR untuk menjalankan lagi. Orang beriman bukan orang bertakwa. Tapi orang yang beriman diminta oleh Allah menjalankan amal, menjalankan kebaikan, ketaatan agar mencapai takwa. Bukankah kita menjalankan puasa juga la'allakum tattaqun? Bukankah menjalankan semua tuntunan Allah agar kita dikategorikan orang-orang yang bertakwa? Yang terbanyak jika kita bicara takwa menurut Al-Quran di surat Al-Baqarah 27 kali Allah menyebut
at-taqwa atau sekian banyak yang dikaitkan dengan takwa. Di Ali Imran ada 18 kali, kemudian Asy-Syu'ara 17 kali, Al-Maidah 14 kali. Selain dari itu, penyebutan takwa hanya berkisar antara 1 kali sampai 3 kali, yang kurang dari 10 kali. Tentu ketika Al-Quran berbicara tentang takwa, itu menunjukkan kepentingannya. Banyak kata takwa, banyak perintah takwa, banyak keterkaitan takwa, banyak pembahasan takwa, menunjukkan takwa itu penting. Maka kita selalu berusaha membahas takwa. Di kantor kita bahas takwa. Di rumah kita bahas takwa. Sedang berolahraga kita diingatkan dengan takwa. Sedang berwisata kita diingatkan dengan takwa. Sedang menjalankan apapun kita diingatkan dengan takwa, karena takwa adalah kewajiban bagi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu perintah takwa kepada Allah di dalam Al-Qur'an adalah perintah yang tertinggi. Kenapa? Karena takwa adalah kedudukan tertinggi bagi orang yang beriman. Sepanjang hayat kita jalankan berbagai ibadah, amal soleh, kebaikan dalam rangka kita ingin mencapai kedudukan tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kata Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Sehingga kalau tidak mencapai takwa, kita belum paling mulia. Kita belum mencapai kedudukan yang tinggi. Ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ayyun nas akram. Wahai Rasul, siapa sih orang yang paling mulia? Maka Nabi menjawab, akramuhum indallahi atqakum. Jawaban pertama, yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Maka kemudian orang itu bertanya kembali, bukan itu yang kami maksud wahai Nabi. Kami ingin mengetahui siapa yang paling mulia. Maka Nabi mengatakan, ya sudah, yang paling mulia adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu Nabi Allah. Anak dari Nabi Allah, Nabi Yakub, anak dari Nabi Allah, anak dari kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang tersebut bertanya lagi, bukan itu yang kami maksud wahai Nabi. Maka kemudian ia bertanya lagi, apa dari keturunan Arab? Iya, kata mereka. Kalau begitu kata Nabi, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik saat ia mendapatkan hidayah Allah, kalau dia faham tentang agamanya. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Semakin dia mendalami agamanya, semakin baik. Dahulu iya, setiap orang memiliki masa-masa, kita katakan masa-masa buruk, masa-masa tidak baik. Kemudian ia berusaha meningkatkan, menjadilah orang beriman, menjadilah orang bertakwa. Maka saat ia bertakwa itu lebih baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak selalu takwa itu adalah orang yang dari awal baik sekali. Bisa jadi mungkin di awalnya kurang baik, ia meningkat menjadi lebih baik sampai dikatakan oleh Nabi, sekiranya dahulu ada orang-orang paling buruk di masa jahiliyah, namun ia mendapatkan hidayah Allah, ia beriman, ia meningkat sampai menjadi takwa, maka itu yang terbaik. Sehingga dikatakan hadis ini, hadis Imam Al-Bukhari, mengisyaratkan betapa siapapun dapat menjadi seorang yang bertakwa. Dari kalangan para nabi tentu mereka orang-orang bertakwa. Dari kalangan para sahabat, dari kalangan tabi'in, sampai kepada kalangan umat akhir zaman. Semua kita layak untuk mendapatkan kedudukan tertinggi, yaitu takwa. Karenanya kita selalu berusaha meningkat dari satu waktu ke waktu sampai kita adalah dikategorikan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking agungnya takwa, sahabat Asa, maka perintah takwa banyak ditujukan kepada kita orang-orang beriman. Dan kita akan bahas setelah yang satu ini beberapa ayat yang berbicara tentang perintah Allah kepada orang beriman agar mereka bertakwa. Berarti level setelah iman adalah takwa. Dan orang kalau sudah bertakwa, maka dia sudah mencapai puncak dari peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman masih diperintah takwa. Kalau ia mampu menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, berarti dia mencapai takwa. Dan semua ayat Al-Quran ketika bicara al-muttaqin, balasannya adalah surga Allah. Inna lil muttaqina mafaza.
Sungguh bagi orang bertakwa kemenangan di hari kiamat, yaitu surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang bertakwa itu nanti akan berada dalam surga yang penuh dengan mata air yang sangat jernih. Surga yang penuh dengan sungai-sungai yang indah, dengan kenikmatannya yang sangat agung. Begitulah isyarat dari perintah-perintah Allah kepada kita orang beriman untuk meningkatkan takwa, menjalankan takwa, sampai takwa itulah yang membawa kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama Asa TV Indonesia. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa rahimakumullah, saking agungnya takwa, maka banyak perintah takwa yang ditujukan khusus kepada orang-orang beriman sebagai tanda Allah amat sangat menginginkan orang-orang beriman itu semuanya masuk kategori orang-orang yang bertakwa. Kita awali dari surat Al-Baqarah 278, merupakan ayat pertama yang Allah perintahkan orang beriman untuk bertakwa sesuai dengan urutan di dalam mushaf Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Takwa di ayat ini Allah ingatkan, Allah kaitkan dengan meninggalkan riba yang pernah dijalankan oleh sahabat-sahabat di masa awal. Mereka yang ingin meningkat takwa, maka meninggalkan riba. Berarti unsur pertama, agar orang itu mampu menjalankan ketakwaan, ia tinggalkan seluruh hal yang dikaitkan dengan riba. Dalam jual beli, dalam muamalah, dalam perdagangan, dalam seluruh bidang kehidupan. Khususnya tentu dalam bidang perekonomian. Karenanya riba inilah yang menjadi salah satu tanda orang itu apakah bertakwa atau tidak. Meninggalkan riba, bertakwa, masih belum meninggalkan riba, diminta oleh Allah tinggalkan riba agar ia termasuk orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, takwa di surat Ali Imran 102. Allah perintahkan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah yang kategori takwanya sungguh-sungguh. Haqqa tuqatih. Ciri orang yang takwanya sungguh-sungguh, ia takwanya itu berkelanjutan. Takwanya tidak ada takwa keadaan. Takwanya tidak melihat dirinya sedang apa. Maka Nabi mengingatkan tentang ayat ini adalah ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah itu dimanapun, kapanpun, dan sedang apapun. Ittaqillah haitsuma kunta. Di semua lokasi dan tempat Allah, di semua waktu-waktu Allah, di semua apa yang kita jalankan ada takwa. Itulah haqqa tuqatih. Kemudian kata Nabi, setelah bertakwa dimanapun, kapanpun, dan sedang apapun, maka Nabi mengatakan, wa'at bi'isayyi'atal hasanata tamuha. Orang bertakwa selalu mengiringi keburukan masa lalunya dengan kebaikan-kebaikan masa kini. Karena kebaikan masa kini akan menghapus keburukan atau kesalahan masa lalu. Namun Nabi mengingatkan lagi yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Karena kita berinteraksi, bergaul, maka bergaullah dengan akhlak yang mulia. Perintah takwa di surat Ali Imran 102 dikaitkan dengan takwa yang sungguh-sungguh. Takwa yang sungguh-sungguh itu menurut ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Ayat ketiga adalah Al-Maidah 35. Orang-orang beriman diperintah oleh Allah bertakwa, yaitu dengan cara
mencari wasilah, jalan untuk mendekat kepada Allah. Banyak cara untuk kita mendekat kepada Allah. Ada cara yang bersifat amaliyah, ibadah mahdhuf, ada cara yang bukan ibadah mahdhuf. Sehingga kata para ulama, al-wasilah adalah semua sarana, semua cara yang kita jalankan agar kita mendekat dengan Allah. Maka semua ibadah, semua amal soleh, semua kebaikan itu adalah wasilatut taqwa. Wasilah agar kita mencapai derajat takwa di sisi Allah. Demikian juga ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ujian takwa itu berat. Paling berat adalah ujian pertemanan, ujian persahabatan. Allah perintahkan kalau ingin menjaga takwanya, bersama dengan orang-orang yang shodikin, orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Karena ada pengaruh. Pertemanan itu berpengaruh, kata Nabi. Kalau teman kita baik, kita insya Allah terpengaruh baik. Tapi kalau tidak baik, khawatir kita terpengaruh tidak baik. Maka perintah takwa di ayat ini, At-Taubah 119, dikaitkan perintah selalu bersama orang-orang soleh, orang-orang solehah. Yang kelima, takwanya dikaitkan dengan ucapan manusia. Karena ucapan akan mempengaruhi takwa. Bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Selalu ucapkan perkataan yang benar, yang sesuai, yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang memotivasi, yang meningkatkan iman dan takwa. Bukan perkataan yang tidak ada gunanya. Apalagi perkataan yang berunsur dosa dan maksiat. Karena ketika ucapan-ucapannya terjaga, maka takwanya pula akan terjaga. Orang-orang beriman itu adalah orang yang berusaha. Tidak hanya beriman kepada Allah, tapi beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittaqullah wa aminu bi rasulih. Tidak cukup kita menjalankan Al-Quran. Karena ada Rasul yang kemudian memiliki sunnah. Dan sunnah Rasul, apa yang dijalankan oleh Nabi, adalah juga perintah Allah atau wahyu dari Allah. Maka di surat Al-Hadid 28, orang yang bertakwa itu mengimani Allah, juga mengimani Rasulullah. Semua yang dijalankan oleh Nabi dengan penuh keimanan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Ketujuh, surat Al-Hasyr ayat 18. Takwa itu manakala setiap kita selalu berusaha memperhatikan apa yang kita sudah perbuat, apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Esok yang paling esok adalah akhirat. Kata ghad itu adalah maknanya esok, tapi waktunya dimaknai oleh para ulama tafsir adalah esok yang bernama akhirat. Kalau orang mempersiapkan esok dalam arti waktu yang singkat, ia pula menyiapkan waktu yang panjang. Orang yang mampu menyiapkan waktu yang pendek itu bagus. Tapi lebih bagus kalau menyiapkan waktu yang paling panjang. Apa itu waktu yang paling panjang? Waktu untuk setelah kita menghadap Allah. Waktu saat kita berada di alam akhirat. Orang bertakwa selalu bersiap sedia. Karena ia punya visi akhirat. Ia punya orientasi akhirat. Hidup di dunia dan hidup di akhirat. Karena ia ingin mendapatkan akhirat terbaik. Maka ia diminta oleh Allah, diperintah oleh Allah, menyiapkan akhiratnya. Sehingga dari ketujuh ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang beriman itu mencapai takwa semua. Kalau udah mencapai takwa, maka anugerah Allah, karunia Allah, kemuliaan dari Allah amat sangat besar. Berbagai cara Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang beriman yang ia cintai adalah orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, kita akan bahas bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa menurut ayat-ayat Al-Quran. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat,
hanya di Asa TV Indonesia. Bapak Ibu, sahabat Asa yang dirahmati Allah. Setelah membahas tentang perintah Allah kepada orang beriman, perintahnya agar bertakwa, menjalankan apa yang Allah tuntun dan apa yang dituntun oleh Rasulullah. Al-Quran berbicara tentang ciri-ciri dari takwa. Siapa yang dikategorikan orang yang bertakwa? Apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa? Kita lihat apa ciri-ciri yang disebut oleh Al-Quran. Yang pertama, di surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, di antara orang-orang yang bertakwa dicirikan oleh Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman kepada yang gaib. Itulah ciri yang pertama dari orang-orang yang bertakwa yang disebut di surat Al-Baqarah. Mendirikan sholat dan berinfak. Berarti ada dimensi keimanan. Ada dimensi aplikasi di lapangan. Apakah bentuknya adalah ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh? Apakah hablum minallah maupun hablum minan nas? Yang kedua, Allah kembali meneruskan apa yang disampaikan di Al-Baqarah ayat yang keempat. Bahwa orang yang bertakwa itu mengimani semua kitab-kitab Allah. Mengimani semua kitab-kitab Allah. Karena kitab-kitab Allah, Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Dan para nabi adalah orang termulia sepanjang masa. Namun ditambah dengan meyakini adanya kehidupan akhirat. Kalau belum yakin dengan akhirat, belum masuk ciri orang bertakwa. Maka ketika kita sholat, yakin itu untuk kebaikan akhirat kita. Kita berinfak, bersedekah, kita berbaik dengan tetangga, kita berbaik dengan sesama teman, kita membantu orang yang membutuhkan. Berarti kita meyakini adanya akhirat. Karena bisa jadi pulangannya tidak di dunia. Bahkan paling banyak balasan Allah itu di akhirat. Karena kalau kita meminta balasan di dunia, berarti kita tidak meyakini akhirat. Dan para sahabat tabi'in selalu meminta balasan dari Allah nanti di akhirat. Karena pasti lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih baik. Pasti lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Pasti lebih kekal. Maka meyakini akhirat adalah di antara ciri orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa juga tidak selalu dalam keadaan lapang. Kadang dalam keadaan sulit. Mungkin ia juga tergoda dan terganggu oleh orang lain. Maka di sini bagaimana ia selalu berinfak. Apakah saat ia lapang maupun sempit. Saat kaya maupun saat miskin. Saat memiliki segalanya atau saat tidak punya segalanya. Ia mampu menahan amarahnya karena ia berinteraksi dengan sesama. Dengan anak, keluarga, sahabat. Ia mampu menahan amarahnya. Dan ia pula mampu memaafkan siapapun yang pernah melakukan kesalahan. Justru disinilah ya, di Ali Imran 134 Allah uji orang yang bertakwa. Bagaimana infaknya, bagaimana menahan amarahnya, bagaimana memaafkan sesamanya. Yang keempat, mereka yang bertakwa itu selalu mengingat Allah. Mengingat Allah berarti mengingat kebesarannya, mengingat nikmatnya, mengingat surga dan nerakanya, mengingat pula azab akhirat yang sangat pedih. Kalau ia mengingat itu, maka ketika ada kesalahan, ia segera bertobat. Ciri orang yang segera bertobat itu mengingat bahwa nanti hukumannya berat. Kalau itu nanti hukumannya sangat berat, ia segera ingin bertobat. Karena tidak ada cara Allah memaafkan kita. Tidak ada cara Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari azab atau dari murka Allah, melainkan segera bertobat kepada Allah. Dalam keseharian, orang bertakwa itu bukan orang yang hanya memenuhi kebutuhan lahiriah, tapi ia lebih banyak memenuhi kebutuhan batiniyahnya. Tidurnya sedikit, beristighfar di waktu sahur, memohon ampun di waktu-waktu yang istimewa. Berarti ia adalah orang yang selalu bangun malam, beristighfar, mendoakan, berdoa, memohon ampun, memohon kebaikan. Dan kalau ada orang-orang di sekitarnya yang memang membutuhkan, apakah ia meminta atau tidak meminta, tetap orang bertakwa itu ingin berusaha memenuhinya. Karena ada pemintaan, karena ada orang yang membutuhkan tapi tidak meminta, kata Allah. Tapi ada orang yang membutuhkan dan karena amat sangat mendesak, ia meminta kepada Allah. Lisaili wal mahrum.
Iya, memang orang yang meminta karena berkebutuhan. Tapi ada orang yang berkebutuhan, amat sangat membutuhkan. Tapi ia tidak meminta kepada manusia karena ifahnya, karena menjaga dirinya, karena menjaga kehormatannya. Dari berbagai ayat-ayat ini, maka kita insya Allah selalu meyakini ada yang gaib. Kita berusaha meningkatkan ibadah kita. Hablum minallah dan hablum minan nas. Orientasi kita adalah akhirat. Kita juga yakin bahwa keadaan ini tidak dalam satu keadaan. Kadang naik, kadang turun. Namun tetap saja semangat berbagi, semangat membantu itu selalu ada. Dan kemudian karena kita bersinggungan dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan sahabat, ada sifat pemaaf, ada sifat menahan amarah. Dan semuanya meskipun kita di berbagai keadaan, berbagai situasi, berbagai tempat, mengingat Allah menjadi ciri orang yang bertakwa dan segera ia bertobat kalau ia telah melakukan dosa. Di malam-malamnya ia sedikit tidur, ia banyak beristighfar, ia pula berusaha memenuhi siapapun yang membutuhkan dari semua sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabatnya, maupun siapapun yang amat sangat membutuhkan. Ciri-ciri ini kata para ulama tafsir, kalau dijalankan oleh orang beriman, jadilah dia orang bertakwa. Tentu menjalankan takwa tidak dapat dijalankan secara spontanitas, tapi semuanya adalah bertahap. Kesungguhan kita di dalam menjalankan itu, itulah yang akan mendapatkan nilai yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang terakhir kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama Asa TV Indonesia. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, sahabat Asa rahimakumullah. Keutamaan takwa menjadi pembicaraan Al-Qur'an. Sebagai motivasi, manusia akan mampu menjalankan tuntunan Allah di dalam Al-Quran, tuntunan Nabi di dalam sunnah-sunnahnya, kalau ia memahami keutamaan, ia mengetahui keutamaan. Kita suka mengaji karena kita yakin dengan keutamaan. Kita suka beribadah karena kita yakin dengan keutamaan ibadah. Bagaimana dengan keutamaan takwa? Yang pertama, orang yang bertakwa akan Allah anugerahi furqan, membeda antara yang hak dan batil. Ia mampu membeda, memilah mana yang halal, mana yang haram, mana akhlak yang terpuji dan juga akhlak yang tercela. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kalian mampu bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Anfal 29, Allah akan karuniakan furqan, ya, ia mampu membedakan. Ketika dalam keadaan sulit, ia pun mampu membedakan. Ketika dalam keadaan lapang, ia pun mampu membedakan. Dan yakin bahwa sebaik-baik bekal bagi siapapun untuk baiknya dunia, untuk baiknya akhirat adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ayat 197 surat Al-Baqarah, konteksnya adalah mereka yang sudah menunaikan ibadah haji. Ibadah haji dijalankan di dunia. Namun orientasinya akhirat, karena ia ingin dapat keutamaan dunia dan keutamaan akhirat. Maka sepanjang ia menunaikan ibadah haji, banyak ibadah, banyak amal yang dijalankan, ia sedang berbekal. Setelah ia pulang ke tanah air, ia jalankan kebaikan itu, maka berarti ia telah menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Dan saat ia menghadap Allah, ia pula tidak kesulitan karena bekalnya sudah mencukupi. Orang yang bertakwa akan menjadi sebab mendapatkan cinta Allah, diturunkan dari keberkahan dari langit dan bumi. Padahal kita menginginkan cinta Allah. Karena kalau Allah sudah mencinta, tidak ada yang sulit bagi kita. Kalau Allah mencinta, maka keberkahan, kemuliaan yang Allah turunkan
dari langit dan buminya. Semua kita berharap bahwa dengan bertakwa Allah semakin cinta. Dengan takwa kita sesungguhnya Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan buminya. Dan setiap manusia pasti mengalami kesulitan. Dan kesulitan adalah sebuah niscaya dalam kehidupan. Karena kehidupan ini adalah ujian. Jadi kalau tidak ada kesulitan berarti tidak ada kehidupan. Ketika ia berada dalam kesulitan, dengan takwanya Allah berkenan memberikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan atau solusi agar ia keluar dari kesulitan itu, ditambah dengan bagaimana ia akan memperoleh rizki yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Bertakwanya bagus, ia akan mendapatkan rizki tanpa diduga-duga. Dan rizki tidak selalu materi. Rizki itu ada yang bersifat yang kita senangi secara materi, namun ada yang bentuknya bukan materi. Ketenangan, kenyamanan, keharmonian, kesungguhan, keikhlasan, tawakal, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga, sahabat yang baik-baik, itu juga rizki. Semuanya akan dimudahkan urusannya jika ia selalu bertakwa. Ampunan dosa dan pahala yang besar menanti bagi orang-orang yang bertakwa, dan Allah siap mewariskan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan balasan kenikmatan dan kemudian surga yang sangat beragam. Di surat Ad-Dukhan 51-56, At-Tur, Al-Mursalat, An-Naba, Allah gambarkan sekian banyak kenikmatannya di dalam surga. Dan Allah awali dengan innal muttaqin, orang bertakwa akan berada di surga. Kalau di surga berarti ia mendapatkan berbagai macam kenikmatan dan kemuliaan. Semuanya Allah wariskan kepada orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang bertakwa adalah mereka yang layak mendapatkan surga Allah. Untuk mencapai takwa ada ujian. Untuk mencapai takwa ada tuntunan. Untuk mencapai takwa ada cara-cara. Untuk mencapai takwa ada ikhtiar kita, ada kesungguhan kita. Dan kita yakin keutamaan takwa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran semakin memotivasi kita untuk terus-menerus kita jalankan takwa, terus-menerus kita tingkatkan takwa, terus-menerus kita menjalankan berbagai hal yang itu membawa kepada ketakwaan. Dan kalau kita mampu mencapai titik takwa, mencapai tingkatan takwa, berarti kita siap untuk mendapatkan anugerah terbesar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nawaitu kita, semangat kita, insya Allah Allah mudahkan, dan kita termasuk yang menjalankan takwa, kita yang termasuk dimudahkan untuk meraih takwa. Dan semua amal kita yang kita jalankan, dari amal yang kita jalankan di rumah, di kantor, dimanapun, adalah amal-amal yang dikategorikan menjadi ciri-ciri takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa, tentu berbicara tentang takwa menurut Al-Qur'an adalah pembicaraan yang sangat penting. Karenanya masih banyak ayat-ayat yang lain yang memandu kita, yang membawa kita untuk kita mengingat keutamaan takwa, untuk kita terus-menerus menjalankan takwa, berbekal dengan takwa, untuk terus-menerus kita memohon petunjuk dari Allah, memohon taufik dari Allah, agar kita dimudahkan untuk meraih takwa sepanjang kehidupan kita. Kita punya masa lalu, ya kita yakini itu, namun dengan semangat takwa, maka Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang layak mendapatkan keutamaan, keistimewaan, dan juga kemuliaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat majelis kita bersama Quranic Live di Asa TV Indonesia, dan jazakumullah khair kepada semua yang hadir, yang selalu membersami kami dalam majelis ini, dalam seluruh aktivitas kami, dan mohon doa dari semuanya. Mudah-mudahan perjalanan dari Asa TV ini dapat berkenan dan memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan keberkahan, dan insya Allah semuanya sudah dicatat dalam catatan kebaikan-kebaikan yang semakin memperberat timbangan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat semuanya yang dimuliakan Allah. Alafu minkum, mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.